Oke, baik, selamat pagi, selamat siang untuk anak kami kelas 8. Kita kali ini masuk khusus untuk pembahasan contoh soal. Oke, di sini ada soal yang pertama. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka tekanan hidrostatis yang dialami ikan tersebut adalah. Oke, perhatikan ada gambar di sini. Ya, dalam ini kita misalkan akuarium. Di dalam akuarium terdapat ikan, ya, yang dimana tinggi air ya dari dasar sampai permukaan itu adalah 14 cm. Dan sementara ikan itu berada 4 meter dari dasar, ya, dari dasar air. Oke, jadi cara penyelesaiannya ini, ya, oke, kita tulis dulu ya, namanya diketahui. Gaya gravitasi bumi sama dengan katanya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Oke. Massa jenis air itu adalah rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Oke. Di sini yang menjadi yang perlu hati-hati adalah bahwa tinggi itu nanti untuk yang menekan ikan itu, ya, supaya ada gaya tekanan hidrostatis yang dialami ikan itu adalah itu hanya berada dari tinggi permukaan sampai ke ikan, berarti dia di sini. Berarti ini adalah inilah nanti yang menekan ikan, ya. Maka hanya ini adalah berapa? Oke, jika tinggi air itu tadi dari dasar sampai permukaannya itu adalah 14 cm. Sedangkan ikan itu berada dari dasar itu adalah 4 cm. Maka ini adalah 10 cm. Oke, maka di sana hanya adalah sama dengan 10 cm. Oke. 10 cm ini sama dengan berapa? Iya, berapa meter ya kan? Oke, 0,1 meter. Oke. Yang ditanya adalah di sana berapakah tekanan hidrostatis? Berarti yang ditanya di sana adalah P sama dengan berapa? Oke. Langsung saja. P sama dengan rho G H. Oke, sama dengan rho-nya tadi berapa? Ya, 1000 dikali 10 dikali ketinggiannya adalah tadi 0,1 meter, ya. Oke, sama dengan 10 kali 0,1 adalah 1, ya. 1 kali 1000 adalah 1000 Pascal, ya. 1000 Pascal atau 1000 Newton per meter kuadrat, ya. Oke, itulah yang pertama. Yang kedua, nah ini tadi yang pertama, dan ini adalah yang soal kedua. Sebuah pipa U diisi dengan minyak dan raksa. Jika ketinggian raksa H1 adalah 1,6 cm, maka tentukanlah ketinggian minyak H2. Oke, berarti ini adalah minyak, dan ini adalah, ya, atau ini adalah yang warna biru, ini adalah raksa. Oke. Diketahui massa jenis raksa dan minyak berturut-turut adalah 13,6 gram per cm kubik dan 0,8 gram per cm kubik. Oke, langsung saja, ya. Diketahui di sana bahwa jika ketinggian raksa, ya, ingat ya, H1 itu ini adalah raksa, ini H1. Ini adalah H1. H1 itu tingginya katanya adalah 1,6 cm. Dan ketinggian minyak H2, ya, maka tentukanlah, ya, yang ditanya nanti adalah H2. Diketahui massa jenis raksa, rho dari raksa, ya, rho R, ya, raksa,
sama dengan, dan rho minyak berturut-turut, berarti raksa itu adalah 13,6 gram per cm kubik, dan rho daripada minyak saya singkat jadi M, sama dengan 0,8 gram per cm kubik. Oke. Yang menjadi pertanyaan tadi di sini adalah yang ditanya itu H2 ya. H2 itu, ingat H2 itu adalah minyak. Oke. Atau boleh saya buat jadi ini, nanti kamu bingung. H1 itu tadi adalah raksa, ini saya buat jadi R. Ini tadi massa jenis raksa, ini saya buat R. Dan yang ditanya adalah H daripada H2 itu adalah minyak, berarti HM sama dengan berapa. Oke, di minggu kemarin itu persamaannya sudah tahu ya. Kalau dia di bejana berhubungan itu bahwa P1 sama dengan P2. Nah, di sana berarti P1 ya, sedangkan persamaan untuk dia tekanan hidrostatis itu adalah P sama dengan rho G H. Berarti P1 berarti jadi seperti ini. Rho 1, lihat 1 itu apa? Raksa, berarti rho raksa dikali G-nya kan kebetulan sama, maka nggak usah ditulis. Rho kali H raksa sama dengan rho minyak dikali H minyak. Karena itu kenapa G-nya habis, di sini G habis, karena dia kan di dalam bumi yang sama ya. Kita ada, berarti gaya gravitasinya sama, jadi nggak perlu ditulis. Oke, rho raksa itu adalah 13,6. 13,6 dikali hanya daripada raksa itu tadi apa? 1,6 sama dengan rho minyak itu adalah 0,8 H minyak. Oke. Maka saya buat di sini aja, H minyak itu akan sama dengan apa? Iya, 13,6 dikali 1,6 per 0,8. Oke, 1,6 dibagi 0,8, 2 kali 13,6 itu 2, 1, 6, 7, 2, berarti 2,72 cm. Nah, inilah untuk kalau dia untuk bejana berhubungan. Maka jawabannya adalah, kalau dia yang pertama jawabannya adalah 1000 Pascal, sedangkan yang nomor 2 adalah 2,72 cm. Oke, yang berikutnya. Oke, yang berikutnya ini saya geser dulu, nanti bisa kamu ulangi kembali. Ini tadi untuk bejana berhubungan. Oke, yang berikutnya saya ambil dulu soalnya dari sini. Dia tadi untuk bejana berhubungan. Oke, yang berikutnya ini ada untuk persamaan Pascal. Oke. Nah, di sini soalnya ya, perhatikan gambar berikut. Sebuah mobil sebesar ya, ini beratnya ini katanya adalah 12.000 Newton seperti pada gambar. Nah, mobil bisa terangkat apabila gaya F sebesar, oke. Berarti ini akan diberikan gaya ya, ketika ditekan ini ke bawah maka mobil akan terangkat. Oh, berarti ini ada gaya tekan ke bawah, maka ini akan ada gaya angkat ya. Oke, lihat di sana katanya luas penampang A itu adalah 50 cm², sedangkan luas penampang B itu adalah 4000 cm². Oke, misalnya diketahui pun dibuat lagi nggak apa-apa ya, diketahui yaitu A itu sama dengan 50 ya, 50 cm² dan
luas penampang B ya, luas penampang A, luas penampang B sama dengan dia di sana adalah 4000 cm kuadrat. Oke, jika berat mobil ini katanya ya, berat mobil itu gaya berat itu berarti saya buat ya W daripada mobil itu karena dia berada di B, jadi WB sama dengan 12.000 Newton. Oke. Maka berapakah gaya ya? Gayanya ini katanya, gaya F-nya berapa supaya mobil ini terangkat. Berarti yang ditanya itu adalah F sama dengan berapa. Oke. Nah, ini juga sama ya. Rumus daripada tekanan itu yang pertama itu rumus dasarnya adalah P sama dengan F per A. Maka berarti di sana apa? Maka di sini dia kalau kita buat dia PA sama dengan nanti di P. Oke, PA itu adalah iya, berarti FA per A luas penampang di A sama dengan F di B per luas penampang di B. Oke, gaya berat di B itu apa? Ini ya, gaya berat itu yang 12 ini. Oke, berarti di sana apa? FA per luas penampang A tadi berapa? Iya, 50. Berarti 50 sama dengan gaya berat di B itu adalah ini. Ya, berarti 12.000 per luas penampang di B. Iya, 4.000. Oke. Maka ini nolnya habis. Oke, tinggal ya. Ini jadi perkalian silang. Perkalian silang berarti 4 FA sama dengan iya 50 kali 12. Oke. Maka di sana dia untuk FA-nya oke, berarti di sana jadi apa? FA akan sama dengan 5 10 1 60 600, berarti 600 per 4 sama dengan berapa ini? 6 juga ditambah 1 5. Oke, maka di sana adalah 150 Newton. Nah, ini dia. Kalau dia tekanan hidrostatis ini berdasarkan apa? Hukum? Iya, hukum Pascal. Oke. Ya, yang berikutnya ada satu lagi ya. Oke, ini langsung saya geser aja ke bawah ini. Nah, nanti bisa kamu ulang-ulang. Oke, ini saya buat di sini aja. Biar sama dia urutannya. Oke. Tapi ini saya geser. Papan tulisnya digeser dulu. Papan tulisnya digeser. Wow, papan tulisnya bisa digeser ya kan? Oke. Oke, soal yang terakhir. Soal yang terakhir ini sudah saya siapkan. Ada soal yang terakhir. Namanya nanti mana nih? Di mana dirimu? Oke, ini. Oke, soal terakhir di sini ya. Sebuah kapal memiliki bobot mati adalah 20.000 Newton. Artinya bobot mati itu adalah hanya berat kapal itu saja ya, tanpa ada beban yang lain. Dia beratnya sudah 20.000 Newton. Mengangkut barang sebesar 500 Newton ya, 500 Newton dan massa rata-rata penumpang. Oke, di sana ada penumpang. Massanya katanya rata-rata adalah 60 kg. Dan gaya gravitasi pada saat itu adalah 10 meter per sektor kuadrat. Jika volume kapal yang terendam di air ya 2,35 meter kuadrat dan massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik ini ya, per meter kubik. Oke, per meter kubik. Maka jumlah maksimum penumpang yang boleh menaiki kapal tersebut adalah oke.
Berarti yang tenggelam itu adalah volumenya itu adalah ini, yaitu sebesar 2,35 meter kuadrat. Oke, langsung saja. Oke, diketahui ini sebuah kapal memiliki bobot mati, berarti dia hanya massa kapal ya, berarti ya gaya berat daripada kapal itu adalah berarti W kapal sama dengan 20.000 Newton. Mengangkut barang sebesar, berarti gaya berat barang B ya, barang itu sebab B adalah 500 Newton. Massa rata-rata penumpang, berarti massa sama dengan dia 60 kg. Dan katanya di situ pada saat itu gaya gravitasi itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jika volume kapal yang terendam di air ya, volume sama dengan 2,35 meter kuadrat. Oke, volume itu sebenarnya di sini harus kubik ya. Oke, berarti ini bukan kuadrat, ini kubik. Oke, maka jumlah maksimal penumpang yang boleh menaiki kapal tersebut adalah, oke, di sana katanya dia massa jenis air itu adalah rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Oke, 1000 kg per meter kubik. Oke, nah ini meter kubik ya. Maka yang ditanya adalah jumlah penumpang. Ditanya itu N-nya seberapa banyak penumpang itu. Biar kapal itu bisa tidak tenggelam ya. Oke. Ini sebelum saya jawab, ini itu materi daripada gaya angkat. Ya, misalnya seperti ini. Ada sebuah wadah berisi dengan air. Ya. Ketika kita memasukkan benda ke dalam air ini, maka benda ini nanti akan ada mengalami gaya ke bawah, ya, gaya ke bawah. Namun air akan memberikan namanya juga gaya, tapi dia di sana adalah gaya angkat ke atas. Makanya ini ketika kamu mengangkat batu di atas di dalam air ini bisa terasa. Karena apa? Ketika kamu mengangkat air di dalam batu ya di dalam air, maka kamu akan merasakan lebih ringan. Beda dengan ketika berada di luar air atau berada di udara. Jadi di sana akan ada nanti namanya gaya angkat air. Oke, maka nanti gaya angkat air ini FA air sama dengan gaya angkat air itu adalah rho kali G kali volume. Karena apa? Volume ini tadi kan nanti di sini ada volume, jadi dia akan terangkat dia karena dia dipengaruhi oleh luas ini. Oke. Sedangkan gaya berat itu apa? Gaya berat itu adalah M kali G. Oke, berarti sudah bisa langsung kita jawab ya. Berarti di sana adalah W ya, beban total ya. Total, ya, gaya berat total akan sama dengan nanti itu namanya gaya angkat ke atas. Oke, maka kita lihatlah di sini. Gaya angkat total itu apa? Berarti ada nanti gaya beban total itu seluruhnya ada itu. Beban dari kapal itu, ada barang, dan ada penumpang. Berarti di sana apa? Kalau dia sudah total atau nanti bisa dikatakan dengan sigma, jadi seperti ini dia. W kapal ya ditambah W barang ditambah W penumpang ya, penumpang sama dengan rho G kali volume ya. Hampir salah ya. Oke. Maka ini sudah bisa kita isi, yaitu dia gaya berat kapal berapa? Iya, di sana adalah 20.000 ditambah gaya berat
beban itu adalah 500 ditambah. Ini. Kalau dia gaya berat penumpang itu adalah, kalau dia tadi penumpang itu massanya adalah rata-rata 60. Ya, massa rata-rata boleh seperti ini, saya buat di atas. Massa rata-rata itu adalah 60 kg. Oke, berarti supaya dapat dia gaya berat penumpang keseluruhan, berarti ini, ya kan? Berarti WP sama dengan M kali G, ya, M kali G kali N, ya kan? Karena N-nya jumlah orangnya kita nggak tahu ini, ya, sama dengan, ya, rho-nya tadi berapa? 1000 kali 10, kayak gravitasi 10 ya, kali volume yang tercelup berapa? Iya, 2,35. Oke, langsung saja. 20.000 ditambah 500 adalah 20.500 ditambah M-nya di sini tadi adalah 60. 60 dikali 10 kali N sama dengan, oke, 10 ini supaya jadi 235, hilang nolnya 2, ya kan? Oke, berarti 10 kali 10 ada 100. 100 ditambah dikali 235 adalah, oke, jadi 235 tambah nolnya 2, berarti 23.000. Iya, 23.000. Maka di sana 60 kali 10 adalah 600 kali N, 600 N sama dengan 235.000 ya, 235.000 dikurang 20.500. Oke, pasnya itu tadi di sini hanya 10 kali 10 100. Oh iya, di sini salah ya, Nak ya. Ini dia tadi 235 kali 100, berarti tambahannya 2 nolnya, bukan 3. Oke, ini dihapus. Oke, berarti ini juga, oke, saya hapus saja semua. Ya, nanti kamu jadi salah. Oke, saya hapus. Ya, ada kesilapan tadi. Oke. Di sana tadi ini 235 kali 100, berarti 235 tambah 02 ya. Berarti dia 23.500. Iya, 23.500. Ya, maka N-nya sama dengan berapa ini? Oke, saya buat dulu ke bawah, geser dulu papan tulisnya. Oke, berarti di sana dia N sama dengan 23.500 dikurang 20, berarti dia tinggal 3.000 ya. 3.000 per 600. Oke, sikat. Maka 30 dibagi 6 adalah 5 orang. Maka jumlah penumpang yang ada di kapal ini supaya kapal ini tidak tenggelam adalah 5 orang. Oke, kira-kira seperti itulah untuk penyelesaian soal untuk seperti ini. Ya. Oke, ditanya N-nya dari mana? Ini. Ini sekedar saya jelaskan kembali ya. Ingat ya, kemarin sudah kita pelajari gaya berat itu adalah W sama dengan M dikali G. Tadi kan massa penumpang itu massa rata-ratanya adalah 60. Sama dengan 60, gaya gravitasi adalah 10 dikali 10 sama dengan 600. Maka gaya berat penumpang keseluruhan itu adalah 600. Inilah itu. Jadi supaya kamu tidak bingung, Nak ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa kamu pahami. Kalau kurang paham, ya bisa diulang sampai kamu betul-betul memang memahami materi itu. Ya. Oke. Sampai sini untuk pertemuan kita kali ini. Ini khusus untuk pembahasan soal yang menghitung. Ini Bapak ambil, ini adalah dari soal-soal ujian nasional. Ya, soal dari ujian nasional mulai tahun 2018 sampai tahun 2019 ya. Jadi inilah kira-kira ya pembahasan soal kalau seperti ini. Kebetulan opsinya Bapak hapus ya, karena kalau Bapak buat di sini opsinya jadi makan tempat dia.
Oke? Oke.